Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di Peci Kiai TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas, mengulas dan mengupas tentang rencana Pantai Indah Kapuk 2 untuk membangun masjid yang super mewah dan megah. Jadi Pantai Indah Kapuk 2 ini ya, yang merupakan milik daripada dua perusahaan besar, yakni Agung Sedayu Group dan Salim Group ini merencanakan di tahun 2026 akan membangun masjid yang sangat megah, sangat mewah di luas 10 hektar dengan besarnya masjid itu sekitar 1,5 hektar area masjid yang direncanakan bisa menampung 5.000 jamaah. Ini sudah di-planning, direncanakan dan dipublikasikan oleh pihak PIK. Nah, melihat seperti ini, tentunya timbul pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Apalagi di tengah gonjang-ganjingnya tentang masalah PSN PIK ini, yang ternyata sekarang pemerintah mencabut daripada pagar-pagar yang dibuat oleh pihak PSN PIK sepanjang 30 km. Jadi pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto kemudian menetapkan kebijakan untuk mencabut pagar-pagar tersebut. Dan juga Bapak Menteri BPN, yakni Bapak Nusron Wahid, itu menyebutkan bahwa akan membatalkan sertifikat-sertifikat yang telah dibuat yang merupakan sertifikat dari lapak-lapak pantai yang sudah begitu masif terlihat di petak-petak. Nah, kita kembali bahwa pembangunan masjid ini tentu kalau dilihat dari segi membangunnya tentunya ada hal kebaikan di dalamnya. Tetapi yang harus diawasi, diwaspadai, ini adalah hal yang merupakan sangat sensitif, karena kita paham dalam pandangan Muhammad Khazim bahwa pembangunan masjid ini adalah dalam rangka meredam daripada gejolak di tengah-tengah masyarakat. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap pembangunan masjid yang dibangun oleh orang-orang kafir, yang dibangun oleh bukan orang Islam? Karena yang membangun ini adalah Aguan. Ya, Aguan ini pemilik Agung Sedayu Group dan juga Salim Group. Ya, terlihat bahwa hal ini sepintas seperti pro terhadap umat Islam, tetapi kita harus waspada. Nah, bagaimana penjelasan Al-Quran, penjelasan Islam berkaitan dengan masjid yang dibangun oleh orang-orang kafir? Maka kita bisa mengambil sebuah pembelajaran, atau kita bisa membuka kitab Al-Quran dalam surat ke-9, surat At-Taubah. Misalnya dari ayat ke-107 sampai ayat ke-110, itu menjelaskan tentang pembangunan masjid yang didirikan oleh orang-orang kafir. Nah, dijelaskan di dalam ayat 107-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Nih, ini menjelaskan tentang bagaimana masjid yang didirikan oleh orang-orang kafir. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara orang-orang munafik itu, berarti orang-orang munafik ini orang Islam yang mendukung pembangunan masjid itu, yang pada dasarnya pembangunan masjid itu adalah ada modus, ada motif tertentu di dalamnya. Ya, biasa untuk membuat masyarakatnya tenang, sehingga kemudian dibangun masjid ya, dengan sehingga masyarakat tidak goncang. Tetapi
Hal ini tentu harus diwaspadai karena Allah menjelaskan, dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, ya, untuk menimbulkan bencana, dirara, ya, kemudian untuk kekafiran dan untuk memecah belah kaum muslimin, memecah belah orang-orang yang beriman, serta untuk menuduh kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Ini jelas, begitu jelas Al-Quran mewarning kepada kita bahwa memang ada niat-niat buruk yang dilakukan oleh orang kafir dan orang munafik dengan membangun masjid. Tetapi masjid itu dibangun untuk menimbulkan bencana, ya, menimbulkan perpecahan, kemudian juga untuk kekafiran, dan untuk menunggu kedatangan orang-orang. Ya, kita paham kan, pembangunan fik itu siapa yang ngisi nantinya? Kan bukan orang-orang kita. Orang-orang kita, orang Indonesia mana kebeli dengan nilai yang luar biasa dari harga bangunan di wilayah fik 2 itu. Maka sudah dipastikan bahwa fik itu adalah akan dibeli orang-orang yang kaya, yang digadang-gadang menurut kabar berita bahwa yang membeli itu adalah dari orang-orang Tiongkok. Jadi bisa jadi nanti itu adalah kamuflase mereka dengan mendirikan masjid. Ya, kan yang penting mereka bisa pindah, kemudian bisa tenang, masyarakat tidak goncang. Nah, ini satu siasat yang perlu diwaspadai oleh kita orang-orang yang beriman, oleh kita kaum muslimin di negara Republik Indonesia ini. Tegas Allah menjelaskan bahwa, dan alasan mereka itu apa? Bahwa wala yahlifunna in aradna illal husna. Dan mereka sungguh-sungguh bersumpah bahwa kami membangun masjid ini adalah demi kebaikan. Tetapi apa kata Allah? Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah yashhadu artinya menjadi saksi bahwa mereka ini benar-benar berbohong, berdusta. Nah ini, jadi pembangunan masjid di Pantai Indah Kapuk 2 yang digadang-gadang akan megah, super megah dengan daya tampung 5.000 jamaah, dengan dialokasikan dari 10 hektar itu sekitar 1,5 hektar untuk pembangunan masjid, maka kita harus waspada di dalamnya, ya. Nah, dijelaskan kata Allah, la taqum fihi abada, jangan engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Bayangkan, tegas Allah mengatakan la taqum fihi abada, jangan engkau melaksanakan sholat di masjid itu selama-lamanya. Kenapa? La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Kenapa? Karena sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Nah gitu. Jadi pembangunan masjid yang didasarkan pada niat yang licik dengan modus, bukan karena dasar ketakwaan, maka itu la taqum fihi abada, jangan sholat di dalamnya. Karena apa? Kembali kepada ayat yang 107, akan menimbulkan bencana, kekafiran, dan untuk memecah belah kaum mukminin, kaum muslimin. Maka ini harus diwaspadai. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Kalau bangun masjid berdasarkan ketakwaan, maka di dalamnya ada orang-orang yang ayyatatahharu, yang mereka di dalamnya ingin membersihkan dirinya. Bukan modus, bukan niat licik, bukan untuk makar, tetapi masjid yang dibangun dasarnya adalah ketakwaan, itu ada orang-orang yang berniat tulus ikhlas untuk mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah ini, jadi Allah begitu tegas, masjid yang dibangun bukan atas dasar takwa, tetapi masjid yang dibangun dengan niat-niat yang licik, hanya untuk menimbulkan permusuhan, menimbulkan kemadaratan, menimbulkan kekafiran, untuk memecah belah kaum muslimin, kaum mukminin, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abada, jangan engkau sholat selama-lamanya dalam masjid itu. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 109-nya, apaman assasa bunyanahu ala taqwa, apaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khair
amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keriduan Allah itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Tegas Allah mengatakan bahwa yang paling baik itu apakah masjid yang didirikan berdasarkan ketakwaan, yang dimana di dalamnya ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebuah masjid yang didirikan di atas tepi jurang yang diniatkan untuk menimbulkan perpecahan, permusuhan, kemadharatan bagi kita umat-umat Islam. Mana yang lebih baik? Dan ingat, kalau kita pro terhadap hal-hal yang seperti itu, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian dijelaskan di ayat terakhir dari 110 ini, la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi bangunan masjid yang dibangun oleh orang-orang kafir dan munafik itu akan menyebabkan hati mereka tetap dalam keraguan sampai kemudian hati mereka hancur lebur binasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewarning kepada kita begitu jelas dan tegas bahwa pembangunan masjid yang dibangun oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka haram hukumnya bagi kita untuk sholat di dalamnya. Apalagi ini indikasinya sudah jelas dan nyata bagaimana upaya-upaya penjajahan yang sejengkal demi sejengkal wilayah Republik Indonesia ini dikuasai, dan kemudian yang menghuninya adalah orang-orang yang datang dari bukan bangsa dan negara rakyat Indonesia. Maka pemerintah kita dihimbau, tolong buka hati, buka mata, jangan sampai kecolongan, karena kalau seandainya kita kecolongan, maka kita sendiri yang akan rugi. Ini belum terlambat, ini belum terlambat, ini belum terlambat. Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dimohonkan untuk mengkaji ulang, untuk meninjau kembali izin-izin pembangunan yang sudah diberikan kepada orang-orang yang seperti ini. Apalagi PSN ini disinyalir adalah merupakan seolah-olah proyek daripada Pantai Indah Kapuk II. Maka kembali dengan sangat kami umat Islam memohon agar proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II segera dibatalkan, karena dampaknya akan semakin masif terasa bagi masyarakat kaum muslimin khususnya yang ada di wilayah Banten. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua dan negara kita menjadi negara yang aman, tentram, masyarakat dan rakyatnya senantiasa sejahtera. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.